Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk mata kuliah analisa numerik. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum UAS di semester ganjil ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara kita untuk mengolah data yang telah kita dapatkan, baik melalui hasil perhitungan numerik maupun data-data yang kita dapatkan dari hasil-hasil eksperimen ke dalam sebuah grafik. Nah, pada dasarnya kita semua sudah mengenal perangkat lunak atau software pengolah grafik, pengolah data, yang biasa kita gunakan adalah Microsoft Excel. Namun demikian, grafik yang bisa dibuat menggunakan Microsoft Excel itu punya beberapa keterbatasan dan biasanya tampilannya biasa-biasa saja. Nah, jika kita ingin membuat grafik dengan tampilan yang lebih baik, dengan cara yang lebih sederhana, maka ada banyak sekali software atau perangkat lunak yang memang ditujukan oleh pembuatnya untuk membuat grafik. Salah satunya yang paling mudah berdasarkan pengalaman saya, yaitu kita menggunakan perangkat lunak atau software Magicplot. Nah, adik-adik dapat mengunduh software ini, Magicplot ini secara free melalui laman web browser adik-adik. Silahkan diketikkan magicplot.com, kemudian nanti di laman Magicplot ketika terbuka, adik-adik bisa memilih download. Nah, di situ ada Magicplot Student, kemudian Magicplot Pro. Adik-adik pilih saja Magicplot Student, karena untuk Magicplot Student ini lisensinya adalah free. Jadi adik-adik bisa menggunakan ini untuk membuat plot data, kemudian adik-adik bisa membuat grafik yang insya Allah lebih baik dibandingkan dengan ketika adik-adik membuatnya menggunakan Microsoft Excel. Nah, baik adik-adik sekalian yang berbahagia, setelah adik-adik mendownload dan menginstal Magicplot, salah satu software pembuat grafik, maka adik-adik tentu mempunyai data, ya kan? Oke, adik-adik tentu mempunyai data. Ya, datanya mungkin saja tersimpan misalkan di dalam file .dat atau file txt, atau barangkali tersimpan juga di dalam Microsoft Excel. Oke, jadi adik-adik buka data, adik-adik semuanya. Misalkan di sini saya punya data tegangan dan regangan pada uji tarik, itu strain, stress. Nah, data ini saya ingin plot
ya ke dalam plot tegangan dan regangan. Maka saya buka magic plot, kemudian di sini ini sudah otomatis terbuka untuk project baru. Kemudian saya klik di sini, tabel ini ya, create new table. Oke. Nah, data yang ada di Excel ini saya copy. Ya, klik kanan, copy, kemudian saya ke magic plot, dan ini saya paste. Ya, saya paste di tabelnya magic plot. Oke. Nah, data yang tercopy di magic plot ini adalah hanyalah data angka, ya number gitu ya. Ini saya hapus dulu rows yang tidak digunakan. Nah, kemudian ini ada kolom A dan kolom B. Nah, untuk membedakan kolom A dan kolom B, kolom A tadi kalau di Excel itu adalah strain, kolom B itu adalah stress, strain itu adalah regangan, ini adalah tegangan, gitu ya. Nah, ini saya ganti, saya klik 2 kali kolom A, ini saya beri nama regangan. Nah, kolom B saya beri nama tegangan. Atau kalau ini misalkan kita buat ini dengan simbol gitu ya. Bentar, simbol. Ini bisa kita klik tools, kemudian insert Greek letter math. Oke. Regangan itu tidak lain, simbolnya adalah epsilon. Bentar ya, kita cari epsilon ada. Kita copy. Ini kita ganti dengan epsilon. Oke, kemudian kita close. Untuk yang tegangan, ini simbolnya adalah tau gitu ya. Tools, insert grid. Kita cari tau. Ini ya taunya. Oke, anggap saja ini tau. Tau. Regangan ini dimensionless, jadi dia tidak punya satuan. Kalau untuk tegangan itu dia punya satuan, kita berikan satuan, di sini adalah katakan Newton per meter kuadrat, atau saya tuliskan di sini misalkan mega. Tadi di Excel satuannya adalah megapascal. Dalam kurung megapascal. Dalam kurung ini menunjukkan satuan. Nah, baik, setelah kita punya data ya di dalam tabel di magic plot, maka kita bisa dengan mudah membuat plot data ini. Caranya adalah klik create figure. Nah, kemudian kita pilih misalkan line atau marker. Marker itu adalah simbol, line per plus and marker ini adalah garis dan simbol. Line itu garis. Oke, misalkan line and markers. Oke, sehingga di sini muncul tabel, gitu ya. Kemudian di sebelah kiri itu adalah all tabel kolom yang ada di sini. Kemudian di sebelah kanan itu adalah kolom untuk X dan Y. Nah, di sini ada variabel, ada tanda X, artinya ini kita pilih mana yang kolom untuk sumbu X. Ya, kemudian kita tambahkan, misalkan kolom untuk sumbu X tentu untuk grafik regangan-tegangan, kolom untuk sumbu X-nya adalah regangan, dan kolom untuk sumbu Y-nya adalah tegangan. Kita
pilih add to figure. Nah, sehingga di sini kita dapatkan data ini adalah regangan, ya kan? Kemudian sumbu X-nya ini adalah regangan, sumbu Y-nya adalah tegangan. Oke. Nah, di dalam sebuah grafik, ya ini misalkan saya hapus. Oke. Di dalam sebuah grafik, ketika kita mau menyajikan grafik tersebut, maka apa saja komponen yang harus ada di dalam grafik? Ya, yang pertama adalah sumbu aksis. Ya, di sini ada sumbu X, kemudian ada Y aksis, sumbu Y. Kalau untuk grafik 2 dimensi. Kalau untuk grafik 3 dimensi, ada sumbu X, Y, dan Z. Tapi untuk magic plot ini hanya bisa digunakan untuk 2 dimensi. Jadi kita hanya bisa menggunakan magic plot untuk mengeplot, yaitu untuk 2 dimensi atau kita hanya bisa menggunakan untuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini biasanya adalah variabel bebas, yaitu variabel yang ketika nilainya berubah, dia akan mempengaruhi nilai dari sumbu Y. Ya. Nah, sumbu Y ini adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi nilainya oleh sumbu X. Ini adalah input biasanya ya. Ini adalah fungsi. Atau kalau kita hitung nilai, kita berikan inputan berupa sumbu X, nanti nilai fungsi yang ada di sumbu Y ini akan berubah. Jadi ini misalkan di sini adalah regangan, di sini adalah tegangan. Nah, nanti dari grafik ini kita bisa menghitung nilai modulus elastisitas, kemudian yield point, dan seterusnya, dan yang lain. Oke. Ya, sangat mudah bukan untuk membuat plot pada plot data dengan menggunakan magic plot. Oke. Ini bisa kita edit gitu tentu saja. Kita ingin misalkan memperbesar nilai ini atau memperbesar font. Ya, tinggal kita klik saja di sumbu X, kemudian ini kita perbesar ukuran fontnya. Ini juga sama. Untuk label aksisnya kita perbesar, ini juga bisa kita geser-geser. Ya, ini juga sama. Ini bisa kita perbesar. Ini juga kita bisa perbesar. Oke, itu ya. Kemudian misalkan ini bisa kita ganti simbolnya, tidak bulat, ini bisa titik, ini bisa plus, ya ini bisa silang, dan macam-macam, dan yang lain lagi. Ini bisa seperti 3 dimensi seperti ini. Oke. Kemudian kita juga bisa mengatur aksisnya. Ya, kita klik ya untuk membuka pengaturan, kotak dialog pengaturan. Ini kita klik aksisnya, kemudian kita klik 2 kali, nanti akan terbuka kotak pengaturan. Ini adalah aksis line, ya, warnanya hitam. Jadi aksis line-nya ini warnanya hitam. Kemudian title-nya di sini adalah epsilon atau regangan. Kemudian direction-nya, arah tiknya itu ke dalam gitu ya. Oke.
Kalau kita mau mengatur, ini misalkan kita mulai, X minimumnya itu dari 0, kemudian X maksimumnya kita akhiri dengan 25. Ya, maka di sini kita pilih axis general. Ini minimum kita pilih adalah 0, ya, kemudian kita pilih nilai maksimumnya adalah 25 misal. Kemudian yang Y-scale-nya sama, ini kita awali dari 0, ini kita akhiri misalkan dari dengan 30. Itu ya. Intinya penggunaan software ini untuk plotting itu sangat mudah. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai dan ini kita anggap cukup, maka kita bisa kita bisa mengekspor image-nya dengan resolusi yang bagus, ya, dalam bentuk PNG atau SVG atau IPS atau PDF bisa saja, atau BMP atau GIF, dan itu nanti bisa kita masukkan ke dalam naskah kita, ya, yang akan kita submit menjadi laporan skripsi maupun artikel jurnal. Baik adik-adik sekalian, saya kira itu panduan mudah bagaimana cara kita membuat grafik dengan baik dan menarik. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkuliahan analisa numerik yang selama ini saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.